apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, beragam berita olahraga menarik lainnya baik dari dalam negeri maupun mancanegara telah kami siapkan untuk Anda. Selama 30 menit ke depan bersama saya Tata Novasiliana, inilah Kompas Sport Weekend selengkapnya. Sport lovers dari grup A Piala AFF U23 2025 Timnas Indonesia meraih kemenangan kedua di fase grup setelah menang tipis atas Filipina 1-0. Garuda Muda meraih 3 angka berkat gol bunuh diri Jaime Rosquillo. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal saat jumpa Filipina. Garuda Muda membuka keunggulan di menit 23. Bek Filipina Jaime Domingo Rosquillo melakukan gol bunuh diri setelah upayanya menyundul bola lemparan ke dalam Robbie Darwish justru masuk ke gawang sendiri. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Indonesia atas Filipina. Hasil ini membawa Indonesia berada di puncak klasemen grup A dengan 6 angka. Raihan Hanan membuka ruang lagi, Raihan terbuka kali ini dan mengarah kepada Rahmat Arjuna. Jauh pemirsa, ancang-ancang itu dia sudah. Usai takluk dari Filipina di laga perdana, Sport Lovers Malaysia mengamuk kalah jumpa Brunei di laga kedua Piala AFF U23 Grup A. Harimau Malaya Muda hancurkan Brunei 7-1 di Stadion Gelora Bung Karno. Selanjutnya Malaysia akan menantang Timnas Indonesia U23 di partai terakhir Grup A. Hanya dalam rentang waktu 4 menit, Malaysia langsung unggul 2 gol lewat aksi Danish Syamor di menit ketiga dan gol bunuh diri Nazri Aiman. Terus menyerang, Harimau Malaya Muda kembali menambah 2 gol lagi. Haikal Danis menjauhkan skor menjadi 3-0 di menit 32. Dan Hakimi Azim turut mencatatkan namanya di papan skor untuk menggenapkan keunggulan Malaysia 4-0 hingga jeda babak pertama. Babak kedua memasuki menit 69, Danis Hakimi kian membuat Brunei merana 5-0. Brunei sempat menibiskan ketinggalan menjadi 1-5 melalui gol Haziq Nakiuddin di menit 74. Namun Malaysia tak mau terlena, serbuan kembali digencarkan. Dan hasilnya 2 gol yang dipersembahkan Fergus Tierney di menit 76 dan brace yang diciptakan Hakimi Azim di menit 89 membuat skuad muda Malaysia menyempurnakan kemenangan 7-1. Hasil ini menjadi modal bagus bagi Harimau Malaya Muda jelang bentrok kontra Garuda Muda di duel pamungkas grup hari Senin. Sport lovers, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sangat menyayangkan cederanya bomber andalan Ole Roemeny. Tak ingin bergantung dengan satu pemain, Kluivert yakin skuad Garuda tetap mampu tampil optimal karena armadanya masih memiliki stok penyerang lain. Kabar buruk menimpa Timnas Indonesia menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain naturalisasi sang bomber andalan Ole Roemeny terpaksa menepi pada FIFA Matchday kalah melawan Lebanon dan Kuwait di Surabaya September mendatang. Tak hanya itu, bomber 25 tahun juga terancam tidak dapat diturunkan pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menjelaskan Ole telah menjalani operasi akibat patah tulang pada bagian kaki kanannya. Unfortunately, there's no good news. Everybody knows that he broke his bone in his foot. So I'm very disappointed about this result, and also the way that it happened. It's not a good way, of course, but it's football. Nobody wanted to have this. For Ole and also not for the national team, but this is unfortunately a fact, and we need to adapt. It depends. It's too early to say who will replace because we got a lot of players who can play in that position. So it's not on me to say now who's going to replace him, but of course the one who's replacing him or the ones who will replace him will do his best to put his effort to have a good result. Absennya Ole membuat spekulasi bongkar pasang lini depan Timnas Indonesia mulai bermunculan. Skuad Garuda memiliki 4 opsi lain, di antaranya Rafael Strijk yang baru saja bergabung dengan Dewa United, lalu Ragnar Oratmangun yang sering beroperasi di sayap kiri bisa dimainkan di posisi penyerang juga bisa menjadi opsi. Disusul Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang telah membela Timnas Indonesia dari kelompok umur hingga senior. Keempat nama ini bukan tidak mungkin
akan menggantikan posisi Ole pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tanggapi hasil undian putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir meminta skuad Garuda tak patah arang menghadapi tim peringkat 58 dan 59 dunia. Berada di grup B pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Arab Saudi dan Irak tidaklah mudah. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ingin semua pihak pesimistis terkait hasil undian putaran 4 ini. Erick Thohir yakin tim Garuda dapat bermain maksimal Oktober mendatang, walaupun harus berhadapan dengan Irak yang kini berada di ranking 58 dunia dan Arab Saudi yang kini menempati peringkat 59 dunia. Kita ranking 118, yang dua ini 5958. Terus apa? Ya udah, rankingnya jauh udah gitu ya. Ya enggak, kita persiapan. Betul nggak? Ya, nih tadi malam semua pemain saya WA. Ya, semua pemain saya WA. Nanti jangan disorot lagi ini WA pemain intervensi. Bukan, semua pemain saya WA. Kenapa? Kasih tahu nih hasil drawingnya mana? Ya, semua saya WA nih, mana. Tuh ada Joe, tuh ada Justin, ada Marcelino, ada Ricky Kamboya, saya WA. Ayo siap-siap, prepare, ngumpul di sini atau ngumpul di Saudi. Nah, belum nih. Tapi September kita persiapkan ya uji coba di Surabaya. Kenapa di Surabaya? Cukup panas. Itu ada alasannya. Kenapa di Surabaya cukup panas? Ya. Kenapa lawan negara-negara Timur Tengah? Ya karena alasannya kan ketemu Timur Tengah gitu loh. Informasi selanjutnya, Sport Lovers, kiper timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi berpeluang kembali ke Juventus. Si Nyonya tua berminat membawa pulang si anak hilang. Juventus dikabarkan akan melayangkan tawaran 5 juta euro atau setara 94,4 miliar rupiah untuk kiper timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi. Kabar beredar kencang di Italia, penawaran itu akan segera dilayangkan si Nyonya tua. Emil akan menjadi suksesor Mattia Perin yang akan hengkang di bursa transfer musim panas. Audero bukan nama baru lagi bagi Juventus. Laki-laki kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat ini pernah menghabiskan waktu 8 tahun menimba ilmu di tim muda Juve. Namun Emil gagal menembus ketatnya persaingan di tim utama. Statusnya sebagai pemain binaan Juve menjadikan berharga untuk pendaftaran skuad Liga Champions Eropa.